Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Hari terakhir penerapan one way, arus balik Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya ramai lancar. 35 hektar lahan pertanian di Kabupaten Agam rusak pasca diterjang banjir lahar dingin. Di informasi pertama, saudara, hari terakhir rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way, arus balik libur lebaran Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya ramai lancar pada Senin siang. Meski jalur lalu lintas ramai dan lancar, namun masih banyak ditemukan pengendara yang bingung terkait jalur satu arah tersebut. Arus lalu lintas mudik lebaran di jalur rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way, tepatnya di Simpang Koto Mambang, Padang Pariaman terpantau ramai lancar. Kendaraan dari Bukit Tinggi via Melala, Patamuan, Koto Mambang, Sungai Asa menuju Padang sejak diberlakukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat Senin siang berjalan lancar, meski volume kendaraan sedikit bertambah dari sebelumnya. Kanit Gakum Salantas Polres Padang Pariaman Ibda Nofriadi mengatakan, di hari terakhir penerapan sistem one way, laju kendaraan dari Bukit Tinggi via Melala maupun sebaliknya dari Padang Bukit Tinggi sejauh ini masih ramai lancar. Hanya saja ada beberapa kendaraan yang masih bingung jalur yang akan ditempuh, namun dengan petunjuk dan arahan yang disampaikan bisa diterima pengendara. Namun bagi pengendara yang rumahnya dekat dari jalur akan diberikan sedikit toleransi. Namun untuk kendaraan dari luar tetap diberlakukan sesuai petunjuk rute one way. Hari ini hari yang terakhir untuk jalur one way. Kita akan melaksanakan pengamanan satu jalur, yaitu dari via Cikincin menuju Bukit Tinggi dan turun dari Padang luar menuju Melala via ke Padang. Untuk hari ini untuk peningkatan volume sudah mulai meningkat, namun alhamdulillah situasi arus lalu lintas tetap masih lancar, aman dan kondusif. Arus balik sistem one way yang awalnya ada perubahan namun kembali diberlakukan sesuai dengan tahun sebelumnya. Arus balik dari Padang langsung lurus Bukit Tinggi dan sebaliknya dari Bukit Tinggi via Melala. Begitupun pada arus mudik juga diberlakukan sama dengan one way mudik lebaran. Padahal awalnya untuk jalur mudik menuju Padang Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi via Melala. Sementara untuk arus balik awalnya diberlakukan dari arah Padang via Melala dan Bukit Tinggi Padang Panjang menuju Padang. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Sahrir, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, tingkat kemacetan arus lalu lintas dari Solo menuju Kota Padang pada hari ke-6 lebaran ini sudah mulai berkurang. Sebelumnya arus lalu lintas dari Solo menuju Kota Padang sempat mengalami kemacetan yang cukup parah, sehingga butuh waktu 5 jam untuk mengurai kemacetan. Bagi masyarakat atau pengguna jalan dari Kota Bukit Tinggi dengan tujuan Kota Padang yang enggan lewat Melala justru mengalihkan ke jalur Setinjau Lawi. Karena dengan lewat jalur Setinjau Lawi diprediksi akan lancar. Namun kenyataannya justru sebaliknya, jalur Solo Padang maupun sebaliknya ternyata macet total. Bahkan hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat Minggu 14 April, masih banyak masyarakat yang terjebak kemacetan di kawasan Sitinjau Lawi hingga Lubuk Selasi. Akibatnya kendaraan digunakan mogok di tanjakan Sitinjau Lawi. Selain itu, di sejumlah titik wilayah Kabupaten Solo juga terjadi kemacetan, seperti di ruas Arusuka, Lubuk Selasi, jarak yang hanya sekitar 3 atau 4 km itu ditempuh 2 jam. Meski pihak kepolisian telah memperlakukan jalur satu arah di kawasan itu, namun kemacetan tetap terjadi. Hal ini pergerakan dampak dari kendaraan keluar masuk jalur selatan atau arah Halang Panjang yang mengalami peningkatan signifikan. Namun berbeda dengan hari ini, Senin 15 April 2024, jalur Solo menuju Kota Padang mulai lancar. Titik kemacetan hanya terjadi di Simpang Lubuk Selasi, serta dekat SPBU karena banyak kendaraan yang antri mengisi BBM. Di Solo memang beberapa hari ini ada pengaruhnya, Pak. Ya. Tapi sekarang udah lancar tapi seperti apa macetnya? Macet-macet jalan lah, macet tapi jalan tapi nggak menahan. Ya. Kita berapa lama? Kemarin ada 1 jam ya? Ada 2 jam. Jalan panjang dari Jalan Panjang ke Padang, orang di Simpang Lubuk Selasi sering macet. Jadi orang lagi ke Solo masuk Lubuk Selasi, nah itu. Ada 2 jaman, tapi sekarang udah agak lancar. Pengendara berharap kemacetan di jalur Solo menuju Kota Padang tidak terjadi lagi, agar masyarakat merasa nyaman untuk beraktivitas maupun berlebaran dan tidak khawatir terjebak kemacetan.
Nurul Kalbi, Afriandi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2024 di lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Damastraya, mengalami kepadatan pada malam hari. Namun kondisi lalu lintas ramai lancar untuk dilewati. Beginilah pantauan lalu lintas arus balik mudik tahun 2024 di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di dekat salah satu pemberhentian bus akap atau rumah makan yang berada di Nagari Gunung Medan, Kabupaten Damastraya pada malam hari. Terpantau puluhan bus akap dan kendaraan roda 4 ramai lancar untuk keluar dari Provinsi Sumatera Barat via Lintas Sumatera, Kabupaten Damastraya. Salah seorang pemudik mengatakan arus lalu lintas dari kota Solo sampai ke Kabupaten Damastraya tidak ada titik kemacetan yang signifikan. Hanya saja satu titik kemacetan di daerah Danau Singkarak, Kabupaten Solo. Pemudik juga menambahkan untuk mendapatkan tiket bus mereka harus memesan 3 hari sebelum keberangkatan dikarenakan banyaknya pemudik yang akan melaksanakan arus balik. Sementara itu dari pantauan 20 bus akap semua seat bangku terisi penuh yang didominasi oleh mahasiswa dan karyawan yang bekerja di PT yang berada di Pulau Jawa. Kalau dari Padang ke Damastraya sendiri titik kemacetan ada di Danau Singkarak. Ya. Tadi kita dari Bukit Tinggi sampai ke Solo itu 4 jam titik kemacetan. Nah ini arus baliknya kemana bang? Ke Palembang kita. Ke Palembang. Kalau kondisinya itu ada jalan jelek ya, yang di daerah Tempino itu agak jelek itu. Di hari biasa pun macet, apalagi sekarang udah pasti macet. Estimasi waktunya biasanya berapa hari bang ke Palembang? Kalau dari Padang, ya dari Padang estimasinya 20 jam. Mungkin sekarang di saat Lebaran bisa lebih, bisa 24-24 jam. Diprediksi arus balik akan mengalami peningkatan selama 2 hari ke depan karena pemerintah telah memperpanjang masa libur ASN dan dapat bekerja dari rumah. Dari Damastraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri, arus balik pemudik di Bundaran Simpang 4 dan sekitarnya terpantau sepi. Petugas mengaku sebagian besar kendaraan yang melintas merupakan warga lokal Pasaman Barat yang masih berlibur ke sejumlah objek wisata. Sementara kendaraan luar Sumatera Barat sudah kembali hari Sabtu dan Minggu kemarin. Mobilisasi kendaraan yang melintas di sekitar pusat Kabupaten Pasaman Barat 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri masih terbilang sepi. Sebagian besar kendaraan luar provinsi terpantau sudah keluar daerah sejak Sabtu kemarin. Berdasarkan data dari pos pelayanan Polres Pasaman Barat, di Simpang 4 hari ini arus balik mulai sepi karena peningkatan terjadi hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Sementara sejak Senin pagi kendaraan didominasi kendaraan lokal yang masih berlibur atau menuju sejumlah objek wisata. Petugas pos pelayanan Polres Pasaman Barat di Simpang 4, Ibda Elumban Gaul mengatakan, tim gabungan akan terus siaga di pos pelayanan tersebut hingga tanggal 16 April mendatang. Tim juga berpatroli ke sejumlah titik rawan kemacetan terutama di sore hari atau di sekitar pusat perbelanjaan. Pengendara atau pemudik diminta memperhatikan rambu-rambu keselamatan dan memprioritaskan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Karena di beberapa ruas jalan di pusat kabupaten hingga di kecamatan terdapat titik rawan terutama jalan terban dan penyempitan. Petugas juga memberikan layanan kepada pemudik yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan tempat untuk beristirahat. Bahkan selama berada di posko, pemudik juga bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kondisi jalan atau daerah tujuan wisata lainnya. Pemantauan kita sebagai kita pospam di pelayanan, kita tetap sampai tanggal 16 bagaimana terdapat surat perintah kita. Dan untuk anggota kita melaksanakan PAM beserta pemerintah terkait termasuk dari kesehatan, termasuk dari kabupaten. Petugas memprediksi ke depan jumlah kendaraan pemudik akan terus berkurang karena banyak aktivitas perkantoran dan dunia usaha akan dimulai pada esok hari. Bahkan beberapa tempat kerja sudah mulai beraktivitas sejak hari ini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata di Kota Pariaman mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke lokasi objek wisata di Pariaman. Untuk mengurai kemacetan, polisi memperlakukan jalur satu arah.
Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman serta dibantu petugas dari instansi lainnya seperti petugas Dishub, TNI, dan Pol PP berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di jalur menuju kawasan objek wisata di Pariaman. Seperti di jalur menuju kawasan objek wisata Pantai Gondariah ini terlihat kemacetan hingga mencapai lampu lalu lintas Simpang Amadin Kampung Pondok. Petugas berupaya agar jalur tersebut tidak macet sehingga diberlakukan jalur satu arah. Pengendara mematuhi aturan yang disampaikan sehingga kemacetan bisa diurai. Bribka M. Remiki, Kanit Regiden Satlantas Polres Pariaman mengatakan, kemacetan di hari Lebaran ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemacetan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang masuk dari sejumlah daerah untuk berwisata ke Pariaman. Di Pariaman terdapat beberapa jalur menuju wisata yang rawan terjadi kemacetan, seperti jalur dekat stasiun kereta api Pariaman, Simpang Lohong, Talua, dan Pasar Pariaman, termasuk jalur di sekitar Hotel Nantongga. Urai kita dari lalu lintas Polres Pariaman, ada beberapa titik yang titik rawan kemacetan. Kita sudah diplotting personil di tiap-tiap titik kemacetannya. Petugas memprediksi volume kendaraan yang masuk ke Pariaman akan terus bertambah hingga berakhirnya pesta pantai di Pariaman pada 22 April 2024. Dari kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, stok bahan bakar minyak di SPBU Muara Labu dipastikan aman untuk arus balik Lebaran. Hal ini untuk mengantisipasi antrian panjang saat pengisian BBM bagi masyarakat yang melakukan arus balik. Memasuki puncak arus balik Lebaran, SPBU Muara Labu memastikan stok bahan bakar minyak aman untuk beberapa hari ke depan. Hal itu karena adanya penambahan minyak dari Pertamina untuk SPBU Muara Labu yang membuat stok dipastikan cukup. Bahan bakar yang tersedia dan dipastikan cukup untuk beberapa hari ke depan yakni mulai dari Pertalite, Solar, Pertamax, dan Dexlit. Manajer SPBU Muara Labu Iqbal mengatakan, dirinya dan petugas SPBU lainnya akan mengupayakan pengisian BBM saat arus balik akan berlangsung lancar dan aman. Untuk mengatasi antrian panjang saat pengisian BBM, Iqbal telah menempatkan petugas di jalur yang dominan antrian, seperti di jalur Pertalite dan Solar, serta menurunkan satpam untuk mengatur kendaraan agar tidak terjadi potongan antrian dan tidak mengganggu lalu lintas. Untuk saat ini, SPBU Muara Labu memiliki petugas pengisian BBM sebanyak 9 orang yang siaga di saat arus balik Lebaran berlangsung. Untuk pengaturan antriannya mungkin kami tugaskan satpam untuk mengatur antrian supaya tidak terjadi potongan antrian. Jadi ketika lalu lintas terganggu, nanti satpam yang ngatur. Jadi ketika satpam ngatur, nanti antriannya nggak mengganggu lalu lintas di depan area SPBU. Sementara itu, Iqbal berharap agar masyarakat lokal lebih mendahului dan mementingkan pengendara yang akan melakukan arus balik karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh dan memakan waktu lama. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Seluas 35 hektar lahan pertanian warga di Kanagarian Buki Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam rusak pasca diterjang banjir lahar dingin. Untuk itu, pemerintah daerah akan mencarikan solusi untuk perbaikan lahan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Agam mencatat sebanyak 35 hektar lahan pertanian warga di Kanagarian Buki Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, rusak dan tertimbun pasir dengan kerugian estimasi mencapai 300 juta rupiah lebih. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti, menyampaikan, lahan warga yang rusak mulai dari tanaman padi maupun sayur-sayuran yang sudah berumur 1-2 bulan. Pihak pemerintah Kabupaten Agam akan mencarikan solusi terhadap sejumlah lahan warga yang rusak akibat tertimbun pasir dan juga membantu menggali lahan warga yang tertimbun menggunakan alat berat. Pemerintah Kabupaten Agam juga melakukan perbaikan jembatan di Buki Batabuah yang akan dilakukan di tahun 2025 menggunakan dana bantuan khusus Provinsi Sumatera Barat.
Kalau dari pertanian yang terdampak itu lebih kurang 30 hektar, dan itu harus kita perbaiki kembali, kita recycle kembali karena lahan masyarakat itu tertimbun oleh lahar, dan itu harus kita bersihkan dengan eskavator. Edi Busti menambahkan, walaupun perbaikan jembatan akan dilakukan di tahun depan, namun pemerintah daerah akan terlebih dahulu memfokuskan perbaikan infrastruktur yang rusak seperti saluran irigasi dan bendungan secepatnya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya ribuan pengunjung padati objek wisata Pantai Gondariah Pariaman. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan luar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pada momen libur Lebaran 1445 Hijriah, objek wisata Pantai Gondoriah Pariaman dipadati ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pengunjung datang untuk menikmati keindahan objek wisata Pantai Gondoriah yang menjadi andalan kota Pariaman. Ribuan pengunjung kini mulai ramai memadati kawasan objek wisata Pantai Gondoriah sejak hari kedua Lebaran hingga saat ini. Ramainya pengunjung yang datang berdampak terhadap lokasi parkir yang disediakan pemerintah seluruhnya terisi penuh kendaraan baik pribadi, bus maupun kendaraan roda 2. Pengunjung datang dari berbagai daerah untuk menikmati keindahan objek wisata Pantai Gondoriah yang menjadi andalan kota Pariaman. 9 destinasi wisata yang ada di Pariaman saat ini seluruhnya penuh dipadati pengunjung. Baik itu objek wisata Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Sunur, Pantai Gondoriah, Pantai Apar, termasuk objek wisata Talopau, seluruh objek wisata andalan kota Pariaman ramai dikunjungi wisatawan.
Ramainya kunjungan ke lokasi objek wisata di Pariaman tidak terlepas dari berbagai fasilitas dan arena yang disiapkan pemerintah Kota Pariaman. Apalagi di libur Lebaran saat ini, Pariaman menggelar pesta pantai yang dihelat mulai tanggal 12 April hingga 22 April 2024. Sehingga banyak permainan yang disiapkan untuk menghibur wisatawan selama berada di Pariaman. Selain itu, kawasan objek wisata yang dimiliki Pariaman terkenal dengan keindahan dan kebersihan pantainya, sehingga membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di Pariaman. Ramainya kunjungan ke Pariaman juga dampak dari sejumlah bencana yang terjadi di sejumlah daerah, sehingga wisatawan banyak yang melirik Kota Pariaman untuk dikunjungi di musim Lebaran tahun ini. Wisatawan tetap dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga barang-barang berharga selama berada di lokasi keramaian. Ujung-ujungnya Pariaman tentunya yang menjadi prioritas utama untuk kawasan destinasi atau kunjungan dari wisatawan di Sumatera Barat. Alhamdulillah ada 9 titik kita siapkan untuk tahun ini dan rata-rata itu ramai dikunjungi, dan apalagi yang di Pantai Gandolia karena memang ini tujuan wisata utama. Jika Anda ingin menghabiskan libur Lebaran bersama keluarga, tidak ada salahnya berkunjung ke Pariaman. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, jumlah pengunjung ke Pulau Cingkuak Carocok Painan menurun jika dibandingkan dengan kondisi Lebaran tahun lalu. Sejak awal Lebaran hingga saat ini, pengunjung baru berkisar 10.000 pengunjung. Objek wisata Pulau Cingkuak Painan merupakan objek wisata andalan di kawasan Pantai Carocok, Painan, Kabupaten Selatan. Biasanya, objek wisata ini ramai dikunjungi setiap tahunnya. Namun, pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Selatan beberapa waktu terakhir membuat objek wisata ini sepi pengunjung. Salah seorang penanggung jawab tiket penyeberangan, Yuni, mengatakan rata-rata per hari pengunjung hanya mencapai kisaran 500 hingga 1.000 orang. Jika di total dalam sepekan ini, pengunjung baru tercatat sekitar 10.000 orang. Jumlah tersebut sangat jauh menurun dari tahun sebelumnya. Sepekan Lebaran sudah mencapai 50.000 pengunjung. Hal tersebut karena secara umum jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Carocok Painan juga menurun drastis. Tak hanya itu, sebagian pengunjung juga lebih memilih untuk tidak ke pulau dan lebih memilih bermain dan menikmati waktu bersama keluarga di Pantai Carocok. Objek wisata Pulau Cingkuak menyuguhkan keindahan alam yang mempesona. Selain itu, di kawasan Pulau Cingkuak terdapat berbagai macam wahana permainan. Sementara untuk tiket penyeberangan dibanderol di harga Rp21.000 per orang. Dan untuk wahana permainan bervariasi dimulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Dari Kabupaten Selatan, demikian laporan Fahmi Yuhendra, TVRI Sumatera Barat. Kunjungan wisata pada libur Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Damasraya terpantau menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena banyaknya pilihan wisata baru di Sumatera Barat yang menjadi pilihan bagi wisatawan. Beginilah pantauan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Damasraya. Kunjungan wisatawan didominasi oleh pengunjung dari Kabupaten Bungo, Tebo, Provinsi Jambi, dan Pekanbaru. Pihak pengelola park dan resort mengatakan untuk kunjungan wisata pada Lebaran tahun 2024 ini jauh menurun signifikan daripada tahun sebelumnya. Hal ini diduga disebabkan banyaknya wisata-wisata baru yang berada di Sumatera Barat dan menjadi pilihan bagi wisatawan. Selanjutnya, penurunan kunjungan juga terjadi akibat akses jalan ke tempat wisata belum diaspal atau dibeton. Saya dari Kabupaten Sijunjung, dari daerah Sungai Lansat. Saya tahu dari informasi dari mulut ke mulut aja, dari informasi dari teman-teman dan keluarga. Mungkin ada masukan untuk wisata ini, Bang? Kalau untuk Alina Paten Resort ini, kalau untuk tempat ininya sudah lumayan bagus ya. Cuman mungkin untuk jalan akses masuk kayaknya yang mungkin sedikit ya agak lumayan bergelombang lah. Jadi tahun ini memang dibanding tahun kemarin memang sedikit berkurang ya. Ada beberapa mungkin pembangunan tempat wisata di tempat-tempat yang lain yang bisa dinikmati oleh pengunjung-pengunjung yang lain juga. Selama libur Lebaran diharapkan bisa mendongkrak perekonomian di bidang wisata maupun UMKM masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Damasraya. Dari Damasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah telah berakhir. Namun pengunjung Pantai Padang atau wisatawan masih banyak yang berdatangan. Memasuki H+5 operasi ketupat Singgalang tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang masih siaga di Pantai Padang. Semakin sore, pengunjung Pantai Padang semakin ramai. Tidak hanya berasal dari luar kota Padang, wisatawan asal Padang juga banyak membadati kawasan wisata Pantai Padang. Selain menikmati suasana pantai, banyak pengunjung yang menghabiskan waktu dengan bermain air dan berenang di bibir pantai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Padang, Albana, mengatakan untuk aktivitas berenang atau bermain air, BPBD Padang membatasi pengunjung. Pembatasan ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa hingga hari kelima pasca Lebaran belum ada laporan terkait orang hanyut di Pantai Padang. Ia pun berharap semoga tidak ada korban saat Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Sekira pukul jam 6 sore, tidak ada lagi pengunjung yang untuk bermain di dalam pantai. Makanya kita suruh naik pantai. Sampai saat ini kita belum ada menerima laporan masalah terkait orang hanyut. Semoga tahun ini tidak ada korban. Itu yang kita harapkan dari BPBD Kota Padang. BPBD Padang akan siaga di Pantai Padang atau di objek wisata Kota Padang hingga operasi ketupat Singgalang 2024 berakhir. Albana menghimbau kepada wisatawan atau pengunjung untuk mengikuti peraturan yang berlaku, selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan dimanapun berada. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, ramainya Pantai Padang di musim libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ternyata tidak dibarengi dengan kenaikan omset pedagang di Pantai Padang. Salah satunya pedagang yang berada di pusat kuliner Pantai Padang, tepatnya di depan pos pengamanan operasi ketupat Singgalang 2024. Satu objek wisata unggulan di Kota Padang yang cukup ramai dikunjungi saat libur Lebaran. 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, wisatawan atau pengunjung yang berasal dari luar Sumatera Barat mulai memadati Pantai Padang. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan omset pedagang, khususnya pedagang yang berada di pusat kuliner Pantai Padang. Salah seorang pedagang, Indra, mengatakan omset jualannya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun saat Lebaran omset mengalami kenaikan, tapi itu hanya sedikit dibandingkan dengan hari biasanya. Ia menjelaskan bahwa sejak dipindahkan beberapa waktu lalu di pusat kuliner Pantai Padang ini, maka pendapatannya mulai berkurang. Hal ini dikarenakan lahan parkir yang minim bagi pengunjung, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 4. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas dulu seperti lahan parkir, baru lokasi tempat pedagang berjualan. Ia menjelaskan bahwa dibandingkan dengan hari biasa, penurunan omset bisa mencapai 80%. Penurunan penyebabnya mungkin yang utama betul kalau kita dagang ini tempat parkirnya yang nggak ada. Ya, jadi penampungan nggak ada. Yang kami butuhkan itu lahan parkir dulu, baru ini ada. Jadi karena tempat parkirnya nggak ada. Ya kalau dampaknya kalau pedagang kayak gini ya susah lah kehidupan kami semua. Sementara itu, salah seorang pedagang, Matt, mengatakan pemerintah harus tegas memindahkan pedagang ke pusat-pusat kuliner Pantai Padang yang berada di dekat tulisan Pantai Padang Purus. Sebab meskipun sudah diberikan lokasi tempat berjualan, tapi kebanyakan pedagang masih ada yang berjualan di dekat pinggir pantai atau di seberang Lapau Panjang Cimpago. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, rendang masih menjadi makanan pilihan yang disajikan saat Lebaran. Pada Lebaran tahun ini, penjualan rendang kemasan yang diproduksi oleh salah satu produk UMKM di Kota Padang mengalami peningkatan dengan jumlah bervariasi. Rendang menjadi salah satu makanan khas disantap saat Lebaran. Sebagian masyarakat memasak rendang sebagai tradisi menjelang Lebaran ataupun membeli langsung karena dinilai lebih praktis. Salah satu UKM yang ada di Kota Padang ini menyediakan berbagai jenis rendang, mulai dari rendang daging sapi, rendang ikan bilis, rendang udang rebon, rendang singkong, serta rendang telur.
Menurut Rafdinal, owner rendang, sejak 10 hari jelang Lebaran hingga Lebaran, terjadi peningkatan pesanan rendang dengan jumlah bervariasi, mulai dari 4 kg hingga 6 kg per pesanan. Yang paling banyak dipesan adalah rendang daging sapi dan yang favorit yaitu rendang ikan bilis. Pesanan rendang tidak hanya secara langsung, melainkan juga secara online. Di samping untuk konsumsi saat Lebaran, produk rendang juga banyak diminati masyarakat sebagai oleh-oleh untuk kerabat di perantauan ataupun perantau yang akan balik ke rantau. Meski terjadi sedikit penurunan penjualan rendang dibandingkan Lebaran tahun lalu, namun ia bekerja sama dengan sejumlah pusat perbelanjaan oleh-oleh di Kota Padang untuk memperluas jangkauan pasar produk serta meningkatkan penjualan terutama jelang dan saat Lebaran. Masalah pesanan, alhamdulillah pada menjelang 10 hari menjelang Lebaran, kalau kami tidak salah itu ada peningkatan. Ada yang memesan misalnya per orang itu ada 6 kilo, ada yang 4 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Semuanya itu kebanyakan itu adalah untuk konsumsi dan untuk dikirim kepada anak, kemenakan dan menantu yang ada di rantau. Oleh-oleh. Pada umumnya kita memacu kepada prinsipnya adalah untuk oleh-oleh. Di samping menjual produk rendang, keunikan UMKM Randang ini juga menyediakan jasa makan bajamba sebagai tradisi makan basamo yang dihidangkan secara adat, sehingga rendang bisa dinikmati sembari mengenal adat dan budaya Minangkabau. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejumlah pedagang di kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan mengeluhkan omset penjualan menurun dalam sepekan terakhir. Penurunan tersebut mencapai hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdampak pada penurunan omset sejumlah pedagang di kawasan tersebut. Penurunan omset cukup signifikan dibanding libur Lebaran tahun sebelumnya. Ririn, salah seorang pedagang di kawasan objek wisata tersebut, mengatakan biasanya pendapatan pedagang sudah melonjak tinggi. Namun di tahun ini penjualan menurun hingga 30% dari tahun sebelumnya. Rata-rata yang berkunjung ke kawasan Pantai Carocok hanya berkisaran 1.000 sampai 2.000 pengunjung setiap harinya. Hal ini tentu berdampak terhadap daya beli pengunjung. Kalau dibandingkan tahun kepatang, Bu, jumlah pengunjung awak kan menurun. Iko pengaruh terhadap omset penjualan awak, Bu? Menurun, Bu. Kalau dibandingkan tahun kepatang, Bu, jauh enggak menurunannya, Bu? Iya. Jauh ya, Bu, ya. Hal yang sama juga dirasakan Ipat, salah seorang pedagang pakaian di kawasan objek wisata tersebut. Ia menyebutkan penurunan omset sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang berkurang dah dari yang tahun kepatang. Kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan merupakan destinasi wisata andalan yang ramai dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran. Namun karena dampak bencana yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu, membuat jumlah pengunjung di kawasan wisata menurun signifikan. Hingga saat ini total jumlah pengunjung yang datang ke kawasan tersebut berkisar 30.000 pengunjung. Sementara target yang ditetapkan Pemda sekitar 100.000 pengunjung. Demikian laporan Fahmi Yuhendra, TVRI Sumatera Barat. Jalan layang Kelok Sambilan di Nagari Ulu Ayah, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, menjadi tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Meskipun bukan merupakan objek wisata, namun Kelok Sambilan dengan pemandangan yang indah kerap dijadikan sebagai lokasi berfoto. Ramainya pengunjung yang datang ke Kelok Sembilan menjadi berkah bagi puluhan fotografer di lokasi itu. Penghasilan mereka meningkat saat momen libur Lebaran. Momen libur Lebaran merupakan saat yang ditunggu bagi pedagang untuk meraih penghasilan yang lebih banyak, termasuk pedagang yang membuka usaha makanan dan minuman di kawasan Kelok Sambilan. Wisatawan yang datang dari berbagai tempat biasanya memanfaatkan waktu liburan dengan berkunjung ke berbagai tempat, termasuk di kawasan Kelok Sambilan. Tidak hanya pedagang, ramainya wisatawan yang datang ataupun sekedar singgah ke Kelok Sambilan juga berdampak banyak bagi fotografer di kawasan tersebut. Sebab di musim libur Lebaran seperti saat ini, penghasilan mereka bisa meningkat cukup tajam. Dari hari biasanya hanya berkisar 50 hingga 200 ribu rupiah per hari, namun saat momen libur Lebaran ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan mencapai 1 juta rupiah.
Meningkatnya wisatawan yang datang ke Kelok 9 mulai dirasakan 2 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Peningkatan wisatawan yang datang diperkirakan akan terus terjadi hingga Senin sore, sebab masih banyak pemudik asal Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang belum kembali ke daerah masing-masing. Mereka yang umumnya menggunakan jasa fotografer di Kelok 9 adalah perantau asal Riau. Lumayan 500 sampai 1 juta. 1 juta ya? Lebaran. Kalau hari biasanya dah? Hari biasa minim 200.000. Terus turun ke bawah sampai 100.000 sampai 50.000. Meski terjadi peningkatan jumlah pengunjung ke kawasan Kelok 9, namun fotografer di kawasan tersebut tidak menaikkan tarif jasa foto. Sama seperti hari biasanya, untuk satu buah foto ukuran sedang yang telah dicetak, pengunjung membayar Rp10.000. Hasil foto dari puluhan fotografer di Kelok 9 tersebut langsung dibawa pulang, sebab usai berfoto langsung dicetak di lokasi tersebut. Selain foto keluarga, banyak juga generasi muda yang menggunakan jasa fotografer Kelok 9 untuk berfoto bersama pasangan dan keluarga. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pedagang toko yang berjualan di Pasar Raya Padang meminta akses masuk pasar lancar agar pembeli dengan mudah dan nyaman untuk berbelanja di Pasar Raya Padang. Omset pedagang pasar raya, khususnya pedagang toko, saat ini masih cukup rendah. Salah satu penyebab rendahnya omset ini adalah akses untuk masuk berbelanja ke pasar yang kurang lancar. Selain akses masuk yang tidak lancar, menurut Ketua Ikatan Pedagang Pasar Raya Padang, Aslimanan, penyebab rendahnya omset pedagang adalah karena tidak adanya terminal, baik terminal angkot maupun terminal AKDP yang berada dekat pasar. Keberadaan terminal yang dekat dengan pasar menurut Asril sangat berdampak terhadap meningkatnya aktivitas jual beli di Pasar Raya Padang. Untuk itu ke depan pedagang pasar berharap di Pasar Raya Padang ada terminal angkot serta akses masyarakat untuk berbelanja pun dapat lebih lancar. Kenapa Padang dulu jadi kota tujuan bisnis kan, tujuan bisnis, tujuan perdagangan, tujuan pendidikan, karena akses ke dalam kota itu jelas karena ada terminal, ada angkot, ada segala macam. Sekarang itu tidak ada. Contoh di Pasar Raya kan, Pasar Raya itu dari mulai air mancur sampai ke Permindo itu sebetulnya itu akses nomor 1, tidak boleh diganggu. Kenapa tidak boleh ganggu? Itu ribuan pedagang toko yang tertutup aksesnya. Dengan akses masuk pasar yang mudah dan lancar, serta dengan adanya terminal angkot yang berada dekat pasar, diharapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya roda perekonomian di Pasar Raya Padang. Nurul Kalbi, Afriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur pastikan perbaikan jalan Payakumbuh Lintau. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah, Bu. Cincin penting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastam baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih
terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Bagaimana cara mencegah stunting tuh, Pak? Pertama, kalau ada new diet supaya budinya gol balik, bagaimana tuh, Pak? Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, bagaimana tuh, Pak? nah, ibu menyusui itu nak Bu, harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting. Anak sehat, masa depan cemerlang. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Jalan Raya Payakumbuh Lintau di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota yang kerap dikeluhkan masyarakat ataupun pengendara yang melintas karena kondisi yang parah dipastikan akan diperbaiki pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah saat menghadiri rapat paripurna hari jadi Kabupaten 50 Kota. Perbaikan Jalan Raya Payakumbuh Lintau yang menghubungkan Kabupaten 50 Kota dengan Kabupaten Tanah Datar yang saat ini dalam kondisi rusak akan segera diperbaiki pada tahun 2024. Sebelumnya berbagai aksi protes dilakukan masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban terkait kondisi jalan rusak. Jalan tersebut dikeluhkan karena berlubang, ambles serta berlumpur saat musim hujan. Tidak itu saja, jalan utama yang banyak dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang dengan muatan berlebih akan berdebu saat musim panas. Kondisi tersebut cukup lama dikeluhkan oleh masyarakat dan pengendara yang melintas. Kepastian perbaikan Jalan Payakumbuh Lintau tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah saat menghadiri rapat paripurna hari jadi Kabupaten 50 Kota di DPRD Kabupaten 50 Kota. Jalan tersebut segera diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana pusat dengan anggaran mencapai 98 miliar rupiah. Gubernur juga mengatakan bahwa proses perbaikan jalan tersebut sedang persiapan untuk ditender dan akan segera dilakukan perbaikan. Ruas jalan tersebut sudah jadi prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk diperbaiki sesegera mungkin. Dengan perbaikan tersebut akan memberikan efek positif terutama dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Ya, insya Allah sedang tender sekarang 98 miliar. Tahun sekarang, Pak? Insya Allah tahun sekarang sedang tender baru selesai. Kemudian kalau yang tadi yang ditanya oleh anggota DPRD kaitan dengan ini sudah dibangun 2001 sebagian. Nah, kemudian kemarin ada yang besar lagi. Kemudian Pak Bupati sudah datang, kemudian Wali Negara juga datang. Insya Allah tahun 2024 ini mudah-mudahan. Sebelumnya akibat kondisi jalan yang rusak parah, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Di Kabupaten 50 Kota, jalan rusak Payakumbuh Lintau tersebut terdapat puluhan titik, mulai dari Kecamatan Luha hingga batas Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, warga desa Saurenuk, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai harapkan perbaikan badan jalan raya provinsi yang terban, sehingga moda transportasi darat masyarakat tidak terganggu dan tidak membahayakan pengendara yang melintas. Badan jalan raya utama di desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan terban sejak 2 bulan lalu. Longsornya bagian bawah ruas jalan yang berstatus jalan provinsi di desa Saureinu akibat banjir dan curah hujan yang tinggi, sehingga bagian pinggir jalan yang langsung berbatasan dengan sungai terkikis dan longsor. Ruas jalan yang terdampak kikisan aliran sungai sepanjang 10 meter dan lebar 2 meter. Dikhawatirkan jika tidak segera ditangani maka kerusakan akan semakin parah. Apalagi aliran air sungai terus mengikis tanah di pinggir ruas jalan terban tersebut. Jika curah hujan tinggi, separuh badan jalan raya tersebut juga dikhawatirkan akan longsor, sehingga butuh tindak lanjut dari stakeholder terkait. Sementara itu, bagian badan jalan raya tersebut juga tampak sudah retak dan rusak.
Salah seorang warga di desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, Nuklir menuturkan, hingga saat ini belum ada upaya perbaikan jalan terban tersebut. Warga setempat hanya memberi tanda menggunakan bambu di tepi jalan, sehingga masyarakat yang melewatinya dapat waspada. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa maupun kecelakaan yang terjadi di lokasi jalan terban tersebut. Namun separuh ruas jalan terban sangat rawan untuk dilalui. Dan jika dibiarkan dalam waktu yang lama, akses masyarakat dari Sipora Utara ke Sipora Selatan dan sebaliknya dikhawatirkan akan terputus. Terkikis dia karena tembakan dari aliran sungai, maka dihantamnya bodi jalan. Di dalam provinsi ini, harapan kita pemerintah juga dari pemerintah provinsi dan Pemda ini ada bagaimana lah untuk menangani cepat kan, daripada parah. Ini kan udah hitungan 3 bulan kondisi jalan seperti ini. Akhirnya kalau nggak diperbaiki cepat, banjir lagi. Diharapkan penanganan jalan terban di desa Saureinu dapat dilaksanakan secepatnya, sehingga dapat dilalui warga dengan aman. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septendrahayu, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, akses jalan di Kanagarian, Koto Rantiang, Jorong Sitingkai, Kabupaten Agam rusak parah pasca longsor dan akibat curah hujan tinggi. Masyarakat berharap adanya perbaikan secepatnya karena berbahaya saat dilalui pengendara. Jalan alternatif yang menghubungkan antara Kecamatan Palupuah dan Kecamatan Matur rusak parah akibat curah hujan yang tinggi, membuat jalan banyak berlubang hingga dianggap resiko dan berbahaya saat dilalui pengendara. Salah seorang masyarakat, Susi, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi dari awal bulan Ramadan hingga saat ini dan terus bertambah akibat banyaknya titik longsor yang terjadi di jalan tersebut. Namun demikian, jalan sepanjang 2 km tersebut masih belum disentuh tangan pemerintah untuk perbaikan kerusakan beberapa titik jalan yang rusak. Masyarakat juga menyebutkan jalan alternatif Sitingkai Palupuah menuju Matur sangat banyak digunakan pengendara. Sebab jalan yang relatif dekat dan memakan waktu yang lebih singkat dibandingkan harus memutar dari Bukit Tinggi dan Padang Luar dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kan dari atas itu sampai ke bawah tuh kan habis jalan tuh. Apalagi di atas Bu ya, ada penurunan juga. Tuh di bawah tuh, kalau ke bawah tuh dia nampak nanti tuh. Banyak rusak. Ini kapan rusak? Awal Ramadan. Dari awal Ramadan ya Bu. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Agam bisa memperbaiki jalan alternatif Sitingkai menuju Matur secepatnya. Sebab jalan yang sering dilalui kendaraan dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa jika tidak diperbaiki. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Kabur keluar kota, seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena melawan dan mencoba melarikan diri saat angkat ditangkap. Pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor ini harus dilumpuhkan petugas tim Klewang Satreskrim Polresta Padang dengan timah panas di bagian kakinya karena mencoba melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Pelaku berinisial M, 25 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Padang di kawasan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, usai melarikan diri setelah melakukan tindakan pencurian 1 unit sepeda motor di sebuah indekos kawasan Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan 1 unit sepeda motor curiannya yang telah dijual ke salah seorang penadah. Untuk proses selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibtu Adrian Afandi mengungkapkan, berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya telah melakukan tindakan pencurian sepeda motor sebanyak 2 kali di wilayah hukum Polresta Padang. Pelaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk tersangka ini memang mencari kos-kosan yang ramai dan mengintai warga kos-kosan di sebelah kamarnya yang agak lengah atau lalai. Lalu pada saat sepeda motor tidak dikunci stang, tidak dipasang kunci ganda, yang bersangkutan mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut langsung ke tukang kunci, dan disitulah dibuka untuk kunci sepeda motor tersebut.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, relawan dan tim gabungan membersihkan material lumpur yang masuk ke rumah warga akibat luapan Sungai Batang Toman di Nagari Lingkung Awa. 3 unit rumah warga dipenuhi lumpur dan kayu, bahkan beberapa perabotan juga rusak dan berlumpur. Luapan aliran Sungai Batang Toman yang membawa material kayu dan lumpur membuat sejumlah perabotan dan rumah warga terdampak. Aliran sungai juga merusak beberapa tanaman dan bangunan di sekitar bibir sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sejak pagi kemarin, tim gabungan dari relawan PMI, BPBD, dan Damkar terus melakukan pembersihan lumpur yang masuk ke rumah warga. Selain menggunakan alat manual, 1 mobil damkar juga dikerahkan untuk menyemprotkan lumpur di dalam rumah. Saat kejadian, debit air melimpah dan arus sangat kuat. Diduga dampak curah hujan tinggi yang terjadi sejak sore hingga malamnya, sehingga meluap dan membawa material ke rumah warga. Berdasarkan data dari TNI Pasaman Barat, 3 unit rumah warga terdampak lumpur. Tim gabungan bekerja sejak Minggu pagi hingga sore menggunakan sejumlah peralatan manual dan mesin pompa air. Pemerintah sudah memberikan bantuan kebutuhan dasar para korban karena banyak peralatan dapur dan kebutuhan harian rusak atau bercampur lumpur. Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat juga meninjau langsung lokasi kejadian tersebut. Kedepan warga diminta lebih berhati-hati karena aliran sungai sering meluap dan membawa material yang membahayakan. Jika curah hujan tinggi, warga diminta mengevakuasi diri agar tidak terjadi korban jiwa. Karena saat ini aliran Sungai Batang Toman mengalami pendangkalan di beberapa titik sehingga mudah meluap. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Festival Rakyat Muaro Padang akan digelar oleh pemerintah Kota Padang selama 3 hari, mulai dari tanggal 19 hingga 21 April 2024. Festival rakyat ini akan disemarakan oleh berbagai kegiatan seperti pertunjukan multi etnis, beragam kuliner dan UMKM, serta festival selaju sampan di kawasan Sungai Batang Arau. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan jelang gelaran Festival Rakyat Muaro Padang yang akan mulai digelar pada Jumat 19 April 2024. Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, festival rakyat disiapkan untuk rakyat. Pada kegiatan festival rakyat ini akan digelar berbagai kegiatan bertemakan Tempo Dulu yang melibatkan berbagai elemen dan etnis di Kota Padang. Berbagai pertunjukan tengah disiapkan seperti atraksi dari berbagai etnis di Kota Padang, termasuk melibatkan generasi muda yaitu para pelajar pada pertunjukan festival rakyat nanti. Berbagai UMKM juga akan dilibatkan untuk memeriahkan dan menyemarakkan Festival Muaro yang akan digelar selama 3 hari tersebut hingga 21 April 2024. Seperti tahun sebelumnya, Festival Selaju Sampan juga ikut memeriahkan pesta rakyat tersebut. Kadispora Kota Padang Afriyadi mengatakan, Festival Selaju Sampan akan melibatkan 32 tim sekota Padang. Sejauh ini sudah ada 28 tim yang mendaftar. Dispora juga telah menyiapkan berbagai hal seperti arena selaju sampan di kawasan Sungai Batang Arau. Kegiatan Festival Rakyat 2024 nanti diharapkan dapat meriah, diikuti oleh masyarakat Kota Padang termasuk para perantau yang pulang pada libur Lebaran tahun ini, termasuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiran cuaca untuk Selasa 16 April 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rugbiah Natasha. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.